Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan pretest PPG pada bidang pedagogik. Contoh soal nomor 1. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu. B. Membuat media dan alat bantu sederhana. C. Menggunakan media dan alat bantu. D. Merawat media dan alat bantu. Pembahasan. Media merupakan sumber belajar yang bukan manusia. Dengan demikian, media memiliki peran utama dalam keberhasilan pendidikan, sedang alat bantu hanya menjadi perantara dalam memudahkan penyampaian informasi. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat media dan alat bantu sederhana. Contoh soal nomor 2. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Pembahasan. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit, yakni suatu proses menghadapi situasi baru dengan menggunakan strategi, cara, atau teknik tertentu. Tujuannya agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang ditetapkan. Jawaban yang tepat adalah C. Problem solving. Contoh soal nomor 3. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Pembahasan. Faktor yang penting dipertimbangkan guru adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Diskusi bertujuan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta pemahaman terhadap realitas tertentu. Jawaban yang tepat adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Contoh soal nomor 4. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Pembahasan. Urutan pembelajaran ranah kognitif menurut Benjamin S. Bloom adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingatan. 2. Pemahaman. 3. Aplikasi. 4. Analisis. 5. Sintesis. 6. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Contoh soal nomor 5. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali satu, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Pembahasan. Yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar adalah karakteristik bahan ajar, metode mengajar, dan buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Contoh soal nomor 6. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Pembahasan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI Nomor 52 Tahun 2008 tentang standar proses, disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar
yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar? Jawaban yang tepat adalah B. RPP. Contoh soal nomor 7. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Pembahasan. Berikut adalah prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Berpusat pada peserta didik. 3. Berbasis konteks. 4. Berorientasi kekinian. 5. Mengembangkan kemandirian belajar. 6. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. 7. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. 8. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Contoh soal nomor 8. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme. B. Konstruktivisme. C. Kognitivisme. D. Sibernetik. Pembahasan. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu, direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan atau lambang, yang semuanya merupakan suatu yang bersifat mental. Misalnya, seseorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan ke luar negeri setelah kembali ke negerinya sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Kognitivisme. Contoh soal nomor 9. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik. B. Konstruktivisme. C. Behaviorisme. D. Kognitivisme. Pembahasan. Menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini. Namun, yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab, cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Jawaban yang tepat adalah A. Sibernetik. Contoh soal nomor 10. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri. B. Angket. C. Wawancara. D. Brainstorming. Pembahasan. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penilaian terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Jawaban yang tepat adalah A. Sosiometri. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.